Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oh iya, sebelum memulai kepada materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu sebelumnya mau meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang kepada kalian ya di kelas 11 IPS 1 ini. Gimana perasaannya, seneng nggak? Oke, kalian udah satu tingkat lebih tinggi ya di jenjang SMA itu. Sekarang kalian udah punya adik kelas. Oke. Nah, pada kelas 10 kemarin, pada materi geografi, kalian itu kan sudah belajar mengenai apa saja? Ada pemetaan, ada penginderaan jauh, lalu ada siapa lagi, ada yang tahu? Sistem informasi geografi. Dan sebenarnya ada banyak sekali materi yang sudah kalian dipelajari. Akan tetapi 3 materi yang telah Ibu tadi sebutkan ini masih berhubungan dengan apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Materi apa itu? Mari kita lihat. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar mengenai letak astronomis Indonesia. Sebelumnya ada yang udah tahu belum letak astronomis itu apa sih? Lupa lagi. Aduh, bukan yang udah dipelajari ya sebelumnya. Jadi kita mengulas kembali ya. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke, betul. Ada yang tahu letak astronomis Indonesia itu ada di berapa derajat? Aduh, ya. Nah, lihat ya, sini. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwasanya letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Lalu apa sih pengertian dari garis bujur itu apa? Garis lintang itu apa? Nah, coba kita lihat di sini. Garis bujur atau vertikal adalah garis hayal yang membujur dari utara ke selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang membentang dari timur ke barat, gitu ya. Nih, bisa kita lihat ya. Di sini ada garis bujur dari utara ke selatan, sedangkan garis lintang itu dari timur ke barat yang melingkari bumi. Nah, selanjutnya letak astronomi Indonesia. Coba dibaca, ada di mana? Nih, di mana sih letak 6 derajat itu? Di mana sih letak 11 derajat itu? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah letak 6 derajat lintang
sini di bawah, yaitu 11 derajat lintang selatan. Gitu. Tadi garis lintang itu apa? Garis yang apa? Garis hayal yang melintang dari timur ke barat, gitu ya. Sedangkan garis bujur yaitu garis hayal yang membentang dari utara ke selatan. Di sini ada 95 derajat. Ini dari utara ke selatan, batasnya di sini 95 derajat. Lalu di sini ada 111 sininya lagi ada 141 derajat. Bujur timur ini membentang dari utara ke selatan. 11 derajat itu di sebelah sini, yang ke sana, ya. Karena pengaruh letak astronomis Indonesia yang tadi telah disebutkan oleh kalian, nah maka Indonesia itu terlintasi atau terlewati oleh garis apa? Garis khatulistiwa. Terus garis apa lagi? Garis ekuator. Ya, sama ya, itu sinonim antara khatulistiwa boleh, ekuator boleh. Jadi akibat dari astronomis itu Indonesia terlewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini apa? Garis yang membagi antara belahan bumi utara dan selatan. Lalu wilayah di Indonesia ini wilayah mana saja sih yang terlintasi oleh garis khatulistiwa atau ekuator? Sumatera, Kalimantan, terus Sulawesi, mana lagi? Maluku. Oke, buat lebih jelasnya kita lihat ya di sini. Wilayah Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa atau ekuator. Yang pertama ada pulau mana? Sumatera. Terus Kalimantan, Sulawesi. Khusus di Papua ini yaitu ada Pulau Waigeo di Papua Barat, lalu ada Pulau Halmahera di Maluku Utara, Sulawesi, dan Kota Bonjol di Sumatera Barat, Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Jadi hanya untuk yang 78 itu hanya kotanya saja, jadi enggak semua di Pulau Sumatera Barat itu terlewati, hanya Kota Bonjol dan Kota Pontianak. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, pengaruh dari letak astronomis itu tidak hanya adanya Indonesia itu terlewati oleh garis ekuator saja, akan tetapi pengaruh dari letak astronomis terhadap iklim pun berpengaruh gitu. Pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. Kenapa garis astronomis itu berpengaruh kepada iklim? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Jadi mengapa letak astronomis itu berpengaruh terhadap iklim? Karena untuk penyinaran matahari itu berbeda-beda di setiap wilayah. Di bumi bagian utara, apakah di kutub di sini sinar matahari itu terus menyinari kutub utara sepanjang tahun? Tidak. Terus apakah di zona iklim tropis matahari menyinari bagian zona iklim tropis ini sepanjang tahun? Iya. Oke. Nah, oleh sebab itu, karena adanya pembagian dari zona iklim tersebut, maka letak astronomis pun sangat berpengaruh terhadap corak iklim. Salah satunya seperti ini, letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis dengan suhu dan kelembaban yang udara yang tinggi. Suhu tinggi ini disebabkan oleh intensitas matahari yang kuat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya untuk zona iklim tropis itu matahari akan bersinar sepanjang tahun. Nah, lalu sementara kelembaban tinggi itu dipengaruhi oleh angin yang membawa uap air dari laut. Kita sudah mengetahui kan, malah dari SD juga sudah dipelajari bahwasanya letak Indonesia itu diapit oleh dua samudra. Apa saja? Samudra Pasifik. Yang kedua ada apa? Ada penyinaran matahari berlangsung
tahunnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga, memiliki hutan hujan tropis yang luas. Oh, tentu saja Indonesia pasti memiliki hutan hujan tropis yang luas. Mengapa? Karena terdapat di zona iklim tropis. Selanjutnya, pengaruh letak astronomi itu terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Terdapat perbedaan waktu selama 1 jam setiap 15 derajat garis bujur. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 45 derajat di garis bujur. Coba kalian hitung, buka kalkulatornya. 45 dibagi 15 hasilnya berapa? 3. Pinter. Nah, maka dari itu Indonesia itu terbagi ke dalam 3 zona waktu. Apa saja, ada yang tahu? Pinter. Lagi. Oke, pinter. Tepuk tangan dulu dong buat kita kembali lagi. Di sini ada yang pertama, wilayah Indonesia yang termasuk zona WIB, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Lalu untuk yang daerah WITA, wilayah yang termasuk pada zona WITA yaitu Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Pulau Sulawesi. Sedangkan wilayah Indonesia yang termasuk pada zona waktu WIT terdiri atas wilayah Kepulauan Maluku, Pulau Papua, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi seperti ini kesimpulannya ya. Ketika kita sedang berada di Tasikmalaya sekarang, pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Pukul 11. Pukul 11. Ketika kita menanyakan teman kita yang ada di Pulau Bali, kita menanyakan ada sekarang jam berapa di Bali, maka mereka akan menjawab betul. Pinter, karena tadi terdapat perbedaan waktu selama 1 jam setiap 15 derajat garis bujur. Dan ketika kita menanyakan teman kita yang ada di Pulau Papua sekarang pukul berapa, maka jawabannya teman kita yang ada di Pulau Papua akan menjawab pukul 1. Pinter. Nih, buat lebih jelasnya kalian bisa melihat ini pembagian zona waktunya. Ini yang hijau termasuk WIB, yang WITA termasuk GMT, dan yang biru termasuk WIB. Sudah jelas? Sudah bisa membedakan kan sekarang? Bisa. Nah, selanjutnya ada keuntungan letak astronomis Indonesia. Yang pertama bisa kita lihat, di Indonesia terdapat hutan hujan tropis yang luas. Keuntungan berupa hutan hujan tropis yang luas ini, maka hutan tersebut akan menyuplai oksigen, mengurangi pemanasan global, serta menjadi habitat beragam flora dan fauna. Gitu. Kan ada yang bilang bahwasanya Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Lalu, iya betul, Kalimantan ya. Betul. Terus selanjutnya ada Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas karena akibat memiliki hutan hujan yang luas seperti itu ya, karena ada di zona iklim tropis sehingga lahan pertaniannya pun luas gitu. Mungkin itu saja materi untuk pembahasan mengenai letak astronomis. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya mau tanya ya, Bu. Boleh. Bu kan tadi tuh apa ya? Tadi Ibu jelasin tentang bintangnya. Ya. Ya, alhamdulillah paham tadi kan. Nah, kan bintang tuh terdengar asing ya, kemudian nama bintang tuh apa? Siapa sih Bu yang menjadi pencetus kayak
pemberi nama atau penganut sistem, orang yang menganut sistem pertama kali nama lintang itu? Oke, pertanyaannya bagus banget ya teman-teman. Aduh, keren banget. Karena kita udah bisa bertanya secara kritis gitu. Nah, tadi bertanya mengenai siapa sih pencetus ya lintang. Oke, jadi seperti ini. Pada abad ketiga dulu, pada abad ketiga, ada seorang ilmuwan berasal dari Yunani yang bernama Eratosthenes. Nah, dia itu mencetuskan untuk membuat garis lintang dan garis bujur. Gitu. Secara singkatnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, Ibu ada lembar evaluasi bagi kalian, ya. Sebelum ke lembar evaluasi tadi belum di absen ya? Belum. Siapa aja yang hadir semua? Hadir belum? Siapa aja yang nggak hadir? Hadir semua. Siapa yang hadir? Pajar. Fajar, mana ada surat keterangannya nggak Fajar? Kita Tahu Bu, pada pasaran. Oke. Tidak ada Bu. Ya udah. Sekarang langsung saja ya kita Ibu akan membagi lembar evaluasi buat kalian. Tapi sebelumnya ada video dulu nih yang mau Ibu tunjukkan ke kalian ya. Bisa kita simak videonya. Sebentar. Garis lintang adalah garis hayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis ini posisinya horizontal pada bumi. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada globe. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Letak astronomis Indonesia adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W di arah Napu Aceh Darussalam. Dan wilayah yang paling selatan berada pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang ada pada garis 95 derajat bujur timur. Dan wilayah yang paling timur adalah Kota Merauke di Pulau Papua yang terletak pada garis 121 derajat bujur timur. Oke, setelah kalian melihat video tersebut, nah, Ibu sudah bagikan ya lembar evaluasinya. Ini ada lembar evaluasi, silakan kalian isi. Jadi caranya seperti ini, kalian jawab dulu. Misalnya letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang itu apa? Gitu. Jawabannya kalian cari di sini. Ya, boleh mendatar, boleh menurun, boleh ke samping, boleh dari bawah ke atas, bebas. Ketika kalian menemukan isinya langsung mulai aja ya. Oke. Waktunya 3 menit ya. Untuk 3 orang tercepat akan ada reward dari Ayo. Nanti ketika
Ada yang sudah? Sudah, Eci, ayo belum. Satu lagi Bu. OTW Bu. Sudah Bu, oke. Ayo. Oh, iya ya. Mama rendang hadiah. Ada yang sudah? Mau istirahat. Siswa yang menyebar. Oke. Berhubung waktunya sudah habis ya. Jadi kalian selesai atau tidak dikumpulkan saja ya. Dikumpulkan ke ketua kelas saja. Nanti dari ketua kelas ke ibu ya. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.